Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam waj'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan sedang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita, apakah nikmat itu kita minta ataupun yang tidak kita minta, apakah nikmat itu kita sadari atau yang tidak kita sadari, tapi yang pasti kita bisa seperti saat ini semua tidak lain tidak bukan bagian daripada nikmat Allah kepada kita. Patut dan wajib kita bersyukur kepadanya sekurang-kurangnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat seiring salam tentu tak henti-henti mari untuk sama-sama terus kita senantiasa sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'at, orang-orang yang setia mengikuti akan ajarannya, orang-orang yang terus-menerus menghidupkan sunnahnya di akhir zaman ini. Dan kita semua berdoa agar kita termasuk yang senantiasa pada akhirnya tidak hanya sekedar cukup bangga mengaku sebagai umatnya. Sebab kalau mau ditelaah, kalau mau dipahami, hari ini tidak sedikit, artinya banyak orang yang mengaku dan merasa sebagai umat Nabi, akan tetapi perilakunya jauh dari sifat Nabi. Bahkan kalau padahal yang sesungguhnya harusnya bahwa tidak sekedar cukup senantiasa merasa sebagai umat Nabi, tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kita diaku oleh Nabi. Dan kalau ditanya, lalu bagaimana langkah agar kita senantiasa diaku oleh Nabi? Jawabannya adalah perbanyak selawat tatkala kita di dunia. Sebab dengan kita memperbanyak selawat tatkala kita masih di dunia, hakikinya kita dalam rangka menanamkan rasa cinta kita semakin mendalam kepada Nabi. Semakin dalam rasa cinta kita kepada Nabi, semakin mudah kita untuk senantiasa menjalankan sunnahnya. Semakin dalam rasa cinta kita kepada Nabi, semakin mudah pula kita senantiasa untuk menjalankan akan nilai-nilai perjuangannya. Kalau ditanya pula, lalu apa sebenarnya perjuangan Nabi? Jawabannya tidak lain tidak bukan yakni menegakkan yang hak dan memerangi kepada kebatilan. Maka bohong, maka dusta, mohon maaf, bahkan munafik mereka yang merasa mengaku sebagai umat Nabi, akan tetapi ketika kemaksiatan di depan mata kemudian mereka berdiam diri. Maka bohong, dusta mereka yang ketika merasa umat Nabi, akan tetapi ketika kezaliman di depan mata mereka juga masih berdiam diri. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bukan termasuk yang demikian. Akan tetapi kita adalah termasuk yang senantiasa mau berselawat, mau senantiasa menghidupkan sunnahnya, bahkan senantiasa mau ada risau di dalam diri ketika ada kezaliman, ada kemungkaran di depan mata. Sehingga dengan demikian pada akhirnya kita betul-betul diakui oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi. Atas dasar karena kita diakui oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi, insya Allah syafaatul uzmanya akan datang kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, khatib dalam kesempatan yang singkat ini senantiasa ingin mengingatkan diri pribadi pada khususnya,
serta mengajak kepada seluruh hadirin pada umumnya untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni belajar dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjalankan seluruh yang Allah perintahkan, baik yang sifatnya disunnahkan, terlebih nyata-nyata yang memang senantiasa diwajibkan. Belajar dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan dan menjauhkan segala larangannya, baik yang sifatnya dimakruhkan, terlebih yang nyata-nyata memang senantiasa diharamkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita adalah tergolong orang-orang yang muttaqin namanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tanpa terasa alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama sudah berada di bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini tentu kenapa jadi mulia? Karena di dalamnya yang kita pahami, yang kita ketahui, keadaannya sebuah peristiwa besar, peristiwa dahsyat yang luar biasa disebut dengan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam kesempatan yang singkat ini, khatib tidak menceritakan bagaimana hebat dan dahsyatnya akan sebuah perjuangan Isra wal Mi'raj itu sendiri. Namun akan lebih kepada ingin mengingatkan diri pribadi, mengajak kepada seluruh hadirin yang sama-sama hadir untuk sama-sama merenungi akan sebuah peringatan Isra wal Mi'raj setiap tahun datang kepada kita. Apa maknanya dan apa esensinya? Jawabannya satu-satunya, peringatan Isra wal Mi'raj yang datang kepada kita tidak lain tidak bukan esensi adalah tentang sholat 5 waktu. Karena saking pentingnya sholat 5 waktu, maka begitu dahsyatnya diperjalankan baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan proses perintah sholat 5 waktu harus melewati proses yang besar. Jawabannya kenapa sholat 5 waktu begitu hebat? Jawabannya karena sholat 5 waktu adalah yang pertama, sholat 5 waktu wadah amal setiap orang muslim. Sekali lagi, sholat 5 waktu adalah amal. Bisa jadi memang kita bagian daripada orang yang sering sedekah, banyak jariah, bangun pesantren, membangun masjid, bahkan sosialnya di mana-mana. Mohon maaf, bahkan bisa jadi kita juga bagian yang setiap tahun haji, mungkin bisa jadi kita bagian yang setiap 3 bulan umrah, bahkan di mana-mana amal kita. Namun manakala sholat kita tidak terjaga, haji yang setiap tahun kita jalankan, umrah yang 3 bulan terus kita jalankan, bahkan mohon maaf termasuk sedekah yang kita dirikan untuk masjid juga tidak pernah mulai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan diingatkan oleh baginda kepada kita, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang paling utama kelak di yaumil qiyamah yang akan ditanya adalah tentang salat. Iza sulihat sulihat amalih wa idza fasadat amali. Ketika salatmu benar, maka dibenarkan pula seluruh amalmu yang lain. Tidak sempurna sedekah engkau, karena sedikit Allah senantiasa akan sempurnakan sedekahmu. Tapi kebalikannya, manakala salatmu rusak, maka seluruh amal yang lainnya pun tidak punya pahala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa salat penting? Karena jawabannya sholat itu adalah sebagai cerminan seorang muslim yang sesungguhnya. Tidak cukup hanya sekadar di KTP sebagai muslim, sebagai Islam, mengaku sebagai Islam, ketika tidak mendirikan sholat maka bohong. Sebab Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka mana mungkin seorang muslim dikatakan baik ketika dia sendiri tidak sholat? Karenanya inilah esensi salah satunya kenapa harus setiap tahun Isra wal Mi'raj diperjumpakan kepada kita. Yang ketiga, kenapa harus sholat? Sholat adalah sebagai rem pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau pada kenyataannya masih banyak ada orang yang sholat tapi masih senantiasa berbuat mungkar, berarti sholatnya belum baik. Andaikan dan bayangkan oleh kita, mereka atau kita yang masih sering sholat saja masih berbuat buruk, kadang berbuat mungkar, maka mustahil mereka yang tidak sholat jauh lebih baik dibanding yang sholat. Ini yang ketiga. Yang terakhir, betapa luar biasa tentang sholat. Bahkan kalau kita kembali kepada sejarah, bukankah ketika baginda Rasulullah SAW di waktu-waktu beliau senantiasa ruh akan meninggalkan jasad beliau, salah satu dari 3 yang senantiasa dinasihatkan atau diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, usikum bis shalah
usikum bis shalah, usikum bis shalah. Wahai Sayyidina Ali, sampaikan kepada sahabatku, ingatkan kepada umat kedua akhir zaman kelak, pelihara akan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kenapa senantiasa Rasulullah SAW mengingatkan itu? Jawabannya karena Rasulullah SAW sayang sama kita. Sebab Rasulullah SAW tahu betapa celaka dan binasa bagi umatnya yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam kehidupannya tanpa keberkahan, dalam berkeluarganya tidak ada keberkahan, dalam perdagangannya tidak akan ada muncul keberkahan, semuanya tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tahu celaka dan binasa bagi umatku yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia sakaratul maut, ia akan menjadi manusia yang paling dahaga. Dalam keterangan dikatakan, andaikan seluruh air yang ada di muka bumi ini disatukan kemudian diberikan kepada ia yang senantiasa sakaratul maut, maka dipastikan itu air habis, tidak akan pernah menghilangkan dahaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu celaka dan binasa bagi umatku yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia akan dimakamkan setelah dia meninggal dunia, bumi menolaknya. Akan tetapi karena dipaksa oleh para pemakaman, oleh petugas-petugas pemakaman, setiap dimakamkan itu di bumi, ia senantiasa dihimpit oleh bumi, kemudian berserakan tulang belulangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tahu celaka dan binasa bagi umatku yang telah meninggalkan sholat 5 waktu. Pada akhirnya Allah senantiasa menciptakan salah satu makhluk khusus yang disebut dengan Sajarul Aqra namanya, untuk menyiksa mereka sampai yaumil qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tahu binasa dan celaka bagi umatku yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat kelak di yaumil mahsyar, pada saat pembagian catatan amal, ia akan menerima dengan catat amalnya dengan tangan kirinya. Itu adalah isyarat bahwa dia akan lebih binasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tahu celaka dan binasa bagi umatku yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia senantiasa menjembat yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan tidak ada yang lebih curam dibandingkan jembatan Shiratal Mustaqim. Mau percaya atau tidak terhadap ini jembatan Shiratal Mustaqim, tapi wallahi tidak satu pun di antara kita pasti semua melewati yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Dan bagi mereka yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu, Allah senantiasa akan jatuhkan ke itu neraka jahanam dalam ribuan tahun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, inilah makna, inilah maksud, inilah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala setiap tahun diperingati, baik oleh di masjid kita atau di masjid tempat yang lain, atau juga hanya sekadar mendengar. Kenapa adanya Isra wal Mi'raj? Di dalamnya tidak lain tidak bukan ingin dikembalikan kepada kita, sudahkah baik solat kita, sudahkah benar solat kita, karena solat inilah menjadi titik tolak kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengambil hikmah yang besar, belajar betul-betul, iktikadkan dalam diri, niatkan betul-betul dalam diri untuk memperbaiki solat kita. Mungkin yang kita masih berani meninggalkan solat 5 waktu, yuk kita perbaiki solat kita. Yang sudah bisa menjaga solat 5 waktu tapi belum berjamaah, yuk berjamaah. Yang senantiasa sudah berjamaah tapi belum menyempurnakan sholat dengan senantiasa rukun dan lain-lain, mari kita sama-sama duduk di majelis ilmu agar sholat kita betul-betul senantiasa mendapat kesempurnaan. Ketika kita senantiasa mampu menjaga, senantiasa terus beriktikad berniat bahwa ingin memperbaiki sholat kita, walaupun kita belum sempurna sholat kita, ketika ajal kita tiba maka Allah akan sempurnakan sholat kita karena kita punya niatan yang baik. Kedua, mari kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun karena pasti di antara kita pasti pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Apakah pernah yang 1 waktu, 2 waktu, 10 waktu, bahkan ratusan waktu pernah kita tinggalkan? Mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar kita betul-betul pada akhirnya dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci dan dalam kondisi yang terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
الأمور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخل الجنة مع الإيمان اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم سلمنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فضيلتكم أكبر أقيموا الصلاة